Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dalam hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdua, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 24 Oktober 2022, yaitu yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Aitar silang pe ibana di bagasan hagaleon na mangulu do ibana sian haguguon ni debata. Nang hami gale di bagasan ibana, alay na mangulu do hami rap dohot ibana sian haguguon ni debata di bagasan hamu. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Polikarpus adalah pemimpin gereja di Smyrna, juga dijuluki rasul yang terakhir. Ketika dibawa ke tempat eksekusi, para pejabat militer Roma memberinya kesempatan untuk menyangkal Yesus. Tetapi jawabnya, "Saya telah melayani Tuhan Yesus Kristus selama 86 tahun, dan ia tak pernah menyakiti saya. Bagaimana saya dapat mengingkari raja saya, raja yang menjaga saya dari segala hal yang jahat sampai sekarang, dan menebus dalam kesetiaannya. Karena tetap teguh, ia diikat pada sebuah tiang dan kobaran api mengelilinginya. Tetapi ia tak terbakar hingga pedang menghujam jantungnya sehingga mati kehabisan darah. Life is a test, ungkap Rick Warren. Setiap saat kita diperhadapkan pada ujian. Ujian tentang kesabaran, kesetiaan, kejujuran, keteguhan, hingga ujian iman. Terkadang ujian itu hadir tanpa kita sadari. Mulai dari yang sederhana sampai yang berat dalam relasi dengan sesama, saat mendidik anak, hubungan suami istri yang retak, kesempatan untuk korupsi, menderita penyakit berat, hingga
diskriminasi, dan penganiayaan. Terkadang kita gagal menjalaninya karena fokus kita tak lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita juga hanya diarahkan kepada Tuhan semata-mata? Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada satu judul perikop, nasihat-nasihat terakhir. Suatu nasihat firman Tuhan agar kita hidup di dalam Tuhan, agar kita bisa saling membangun dan bukan meruntuhkan. Pengajaran firman Tuhan hari ini bagi kita yaitu pertama, hidup di dalam Kristus. Jemaat Korintus dengan pemikiran dan logikanya menuntut bukti bahwa Rasul Paulus dan pengajarannya merupakan firman Tuhan yang berasal dari Kristus. Berkenan dengan hal tersebut, nasihat firman Tuhan mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini menuntut kebenaran hidup kita seperti Kristus Yesus. Apabila kita tidak mampu mewujudkan hal itu dan kehidupan kita sama dengan orang dunia ini, maka kita akan menjadi cemoohan. Tetapi apabila kita mampu membuktikan kehidupan seperti Kristus, maka sesungguhnya dunia ini akan mengakui Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sekalipun tidak mempercayainya, memang banyak kelemahan dan ketidakmampuan orang percaya untuk hidup di dalam Kristus. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan penguatan bahwa ada kuasa yang hidup bagi orang-orang percaya. Kuasa Kristus itulah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya. Tidak hanya memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan, himpitan, beban, dan penderitaan dunia ini, tetapi juga kekuatan dan keteguhan iman untuk hidup di dalam Kristus. Kuasa Kristus ada di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang dimeteraikannya di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Kristus. Oleh karenanya, dalam keadaan apapun di dunia ini, sesungguhnya kita tidak pernah sendiri dan tidak pernah ditinggalkannya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan meninggalkan kuasa-Nya bagi kita sehingga kita mampu hidup sesuai dari firman Tuhan dan janji-Nya. Adakah kerendahan hati kita untuk mengakui dan menurut kepada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita? Ataukah kita masih mengagungkan dan mengandalkan keegoisan dan logika untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini? Kita adalah orang-orang lemah, andalkan Kristus bagi kita. Kedua, ujilah hidup kita. Hidup beriman di dalam Kristus dapat dilakukan apabila kita fokus kepada Kristus. Mungkin kita dapat saja kecewa, tidak setuju, atau bahkan kita merasa orang-orang percaya di sekitar kita tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga kita menjadi rapuh dan lemah iman. Atau kita juga seringkali merasa bahwa dunia ini membuat kita berpaling, meragukan, dan bahkan
mencoba meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran bahwa ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kata ujilah dirimu sendiri menunjukkan bahwa kehidupan dalam kebenaran Kristus tidaklah ditentukan oleh orang lain atau dunia ini, tetapi sangat ditentukan oleh kebenaran dan keharmonisan hubungan kita dengan Kristus dapat terjadi apabila kita mempunyai kerendahan hati untuk mengakui, menuruti, dan mendisiplinkan diri sehingga kita hanya mengikuti dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus mengawasi, menguji diri agar kita tidak menyimpang dari firman Tuhan, tetapi tetap terus berada dalam jalannya, dalam kebenaran firman-Nya, dan dalam kehendaknya. Pengujian diri juga menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengakui kelemahan kita, sehingga kita akan memahami bahwa sesungguhnya kita tidak dapat melakukan apapun di luar Kristus. Jadilah kuat dengan mengandalkan dan memandang Kristus di dalam kehidupan kita, dan bukan melihat berbagai macam tawaran dunia yang kadang membingungkan hidup kita. Ketiga, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Kristus juga terjadi apabila kita dengan mendukung dan terus mendorong orang lain untuk kuat di dalam Kristus. Sama seperti bara api yang akan semakin membara dan menyala ketika bersentuhan dengan bara api lain yang sedang menyala. Demikianlah orang-orang percaya yang bersukacita di dalam persekutuan Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Kesukacitaan dalam persekutuan dengan Kristus akan menolong kita semua orang-orang percaya bertindak menurut kuasa Kristus yang dianugerahkannya bagi kita, yaitu membangun kehidupan kita dan bukan meruntuhkannya. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan sukacita sekalipun menghadapi apapun di dunia ini. Janganlah pernah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya, sebab itulah kekuatan dan pernyataan kuasa yang terjadi di dalam hidup kita agar kita dapat hidup dengan fokus, mengandalkan dan seturut dengan kehendaknya. Agar memang terhadap setiap ujian kita perlu menguji diri kita. Apakah kita benar-benar berdiri dalam iman yang sungguh kepada Kristus? Sebab kita ini lemah, tetapi syukur kepada Allah, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bersandar kepada kuasa Tuhan akan menghasilkan keteguhan dalam menghadapi ujian apapun. Amin. Terima kasih Tuhan.
atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Sertai kami dalam kelemahan kami, supaya kami hidup di dalam firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hora, salam.